Mana aja lu. Ini teman-teman wajib datang. Bakalan diadain lagi tanggal 2 Desember 2023. Bertepat tuan rumahnya itu di GPB Jemaat Tugu. Irena ada nggak ya? Halo teman-teman semuanya, terima kasih sudah boleh menantikan kita lagi di podcast Irena ya teman-teman. Jadi di episode kali ini kita kembali kedatangan tamu yang cukup spesial. Jadi daripada berlama-lama, langsung saja kita kasih waktu buat dia memperkenalkan diri. Silakan Ibu. Jangan ibu dong mas. Oh ya udah, Oma. Ya gimana nih perkenalannya? Perkenalannya nama, asal jemaat, jabatan, nomor WA, nomor sepatu boleh. Iya. Ya hai, apa nih kalau nyebut di Irene sobat Jadi teman-teman aja, sobat muda boleh, sobat ambiar. Iya. Hai sobat muda yang ada di Irena. Namaku Amelia Yohana Datu, panggilannya Amel. Asal jemaatnya dari GPIB Jemaat Petra, Jakarta Utara. Saat ini menjabat sebagai Ketua Pelkat Gerakan Pemuda di GPIB Jemaat Petra, sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Program BP Mupel Jakarta Utara. Ini agak susah ya namanya. Singkatannya apa? Kalau dulu kan Korwil, sekarang apa KPP. KPP ya, Kantor Pengurusan Pajak. Iya. Oke, gimana? Ya, Apa jadi nih? apa sih itu KPP itu tugasnya apa sih gitu? Apakah sama kayak Korwil? Ya Korwil juga sebenarnya kita juga belum kurang tahu ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu tugasnya Korwil itu apa? Tugasnya Korwil itu apa Kakak Amel? Ya jadi yang pastinya kalau namanya ketua atau ini kan koordinator ya, jadi KPP itu koordinator. Ada itu juga nggak tulisan koordinator pelaksana boleh, program. ntar kita suruh editor ya. edit ya. Jadi koordinator pelaksana program. Jadi yang mengkoordinir pelaksanaan program-program dari BP Mupel di Jakarta Utara. Nah saat ini program-program yang misalkan ada dari Dewan GP atau dari BP Mupel untuk GP itu dikoordinir oleh saya. Jadi dari saya dikasih tahu nih dari BP Mupel, Kak tolong ya disiapin begini. Kayak misalkan kalau teman-teman kemarin ikut ibadah yang di Getsemani, nah itu salah satu program dari BP Mupel, yaitu menginisiasi adanya ibadah gabungan di Mupel Jakarta Utara bersama dengan PKLU ya waktu itu. Nah, jadi dari saya dulu nih informasinya, baru saya ngasih nih ke ketua-ketua yang ada di 6 jemaat di Jakarta Utara. Jadi kita ada 6 ya. Apa aja tuh Kak? Ada Irene, ada Petra, ada Getsemani, Tugu, Menabur Kasih, dan Kelapa Gading. Ada 6 tuh, ada 6 pas tuh. Jadi 6 pelkat. Berarti yang GP dari Petra. Oh begitu. Ya jadi teman-teman, jadi secara tidak langsung dia adalah bos saya gitu. Dia atas saya teman-teman. Bos kita Tuhan Yesus, bukan saya. Ya kan berarti ada top manager, middle manager. Nah Tuhan Yesus top managernya. Nah ini middle nih, dia middle. Oke Kakak Amel. Jadi kita mau bahas tentang GP of course ya, karena ini platformnya buat GP juga. Bisa diceritain nggak Kak Amel itu selama jadi ketua GP di Petra itu, bisa ceritain nggak di GP Petra itu ada kegiatannya apa aja gitu, kondisinya kayak gimana gitu? Oke. Dari mungkin kegiatan-kegiatannya dulu kali ya. Kalau kegiatan pastinya kan karena kalau GPIB itu kan kita punya PKA, program kerja anggaran yang emang udah tersusun tuh, ada bidang ibadah, ada bidang pelayanan dan kesaksian, ada germasa dan lain-lainnya. Jadi ya kurang lebih pasti mirip-mirip lah sama kegiatan GP yang ada di Jakarta Utara jemaat yang lain ya. Itu pasti ibadah rutin. Ibadah kita kan ngikutin ketentuan dari sinode yang sebulan itu cuman sekali ya. Sebulan sekali. Ya, jadi kalau di Petra itu ibadahnya sebulan sekali di minggu pertama. Nah di minggu ketiga itu adanya kegiatan. Kegiatannya itu kita ganti-gantian, biasanya ada persembahan doa, ada pendalaman Alkitab, ada bulu tangkis, ada basket kayak gitu. Dan kenapa ibadahnya
cuman sekali sebulan karena kita diarahkan untuk lebih aktif di ibadah keluarga dan ibadah hari Minggu. Oh, Gitu. Terus kegiatan yang lainnya ada apa lagi ya? Kelas musik, kita punya kelas musik. Jadi untuk gereja GPB Petra sendiri tuh lagi menggiatkan supaya anak-anak muda tuh punya ruang untuk mengekspresikan talentanya gitu. Jadi kelas musik ini tujuannya itu ngisi di ibadah hari Minggu, di ibadah mungkin kayak PKB mereka mau bikin ibadah kreasi, minta bantuan sama GP jadi pemusik. Jadi kita juga melayani lintas pelkat nih supaya kan kita apa tuh temanya intergenerasional. itu word of 2023 gitu. Jadi emang kelas musik ini nggak cuman untuk reguler yang biasa ibadah GP doang, tapi buat ibadah hari Minggu, ibadah pelkat yang lain juga kita bantu gitu. Apalagi kalau ada perayaan-perayaan ulang tahun, biasanya kita bantu sih. Gitu. Oh, Ya, ya. Berarti tadi kalau diceritain tadi tentang ibadah tuh ya kita ngomongin tentang ibadah berarti sebulan sekali doang. Ya, sebulan sekali. Hari Sabtu. Sabtu malam. Enggak, sore. Sore. Karena kita Oh, malamnya malam mingguan bareng. Gitu ya. Jadi ya, kita maksudnya sore. tipikal anak muda ya. Nah, kalau di Arena tuh Kakak Amel kita tuh justru sebulan 2 kali. Minggu pertama dan minggu ketiga, dan bukan di hari Sabtu, hari Jumat. Kenapa begitu? Thanks God is Friday. Iya, TGF, benar. Jumat berkah kalau kita bilang. Kenapa begitu? Sama, kita mau berdamai dengan kondisi teman-teman yang mau malam mingguan juga. Gitu. Menarik ya, nggak apa-apa sih. Ya, Itu kan tantangan yang harus dijawab, tapi nggak harus sama solusinya gitu. ya, harus sama, iya Bisa benar. disesuaikan. Benar. Oke, kalau gitu selain itu ada lagi tadi kelas musik itu berarti maksudnya latihan lagu-lagu gitu atau latihan ngeband atau gimana? Apakah ada tim musiknya itu dibentuk atau gimana? Iya, jadi sebenarnya kelas musik ini kan bukan program PKA tahun ini aja ya. Jadi di 2 kepengurusan sebelumnya pun udah ada kelas musik. Oke. Jadi memang ini wadah untuk adik-adik klien teruna sama anggota gerakan pemuda yang interest ke musik dikumpulin dan memang ada mentor-mentornya gitu. Instrumen yang saat ini emang ada mentornya ya, baru dikit sih sebenarnya. Ya simple lah, basic gitar, bass, kahon, yang penting ada akustik, bisa juga band gitu sih. Masih simple. Kalau di Irena itu diambil alih sama musger kita. Oh iya ya. Musger kita di Irena tuh ada musger kita namanya Kampi, dan kalau masalah mentoring lebih ke alat musik piano sih. Karena sama biola mungkin ya, biola ada Kakak Dewi begitu. Jadi ya sebenarnya sama aja sih kayaknya. Terus yang beda apa lagi bedanya ya? Oke. Di Irena kita ada ini Kak, ada olahraga bulu tangkis setiap hari Minggu. Sama. Hari Minggu juga? Enggak, tadi kan minggu pertama ibadah, minggu ketiga kegiatan. Nah, kegiatan itu tadi bisa pendalaman Alkitab, bisa persekutuan doa, bulu tangkis atau basket. Minggu ketiga berarti minggu depan. Kalau ini kan kita rekaman hari ini btw teman-teman tanggal 11 November. Ini berarti minggu kedua. Nah, minggu depan ya. Minggu depan nih jadwalnya lagi doa bersama nih. Ya, sayang sekali teman-teman kita nggak bisa kolaborasi bulu tangkis. Tapi gak apa-apa sih. Gak apa-apa kalau diajak, kita pasti join kok. Join aja ya hari Minggu jam 4 sore di GRCU gitu. Jadi teman-teman dari Petra atau mungkin teman-teman dari Mupel Utara lain atau mungkin dari jemaat lain ya, kalau yang mau sparring sama kita silakan. Kita udah ada atlet-atlet juara 2 guys, juara 2 gila. Kemarin di mana? Tapi juara 2 basket. Basket ya, belum tangkis ya? Bukan bulu tangkis. Oh ya, nggak apa-apa. Ya intinya kita udah ada atletnya ya, timnas goreng gitu. Jadi dibayarnya pakai nasi goreng. Oke, kalau udah tadi programnya kita bahas lebih ke naik lagi ke tingkat Mupel. Begini kakak Amel, aku mau nanya dong, kira-kira di Mupel tuh kegiatan GP selain ibadah intergenerasional tadi yang PKL lu, kira-kira ada apa lagi sih?
Jadi sebenarnya kalau untuk kegiatan dari MUPEL itu kan memang MUPEL tidak membuat program ya. Jadi ini digarisbawahi, MUPEL itu tidak membuat program, tapi memfasilitasi program-program yang dibuat oleh Dewan atau dari Majelis Sinode. Nah, tinggal dikoordinir. Biasanya kan kalau kemarin tuh perayaan HUT Pelkat GP, misalkan butuh perwakilan dari Jakarta Utara. Nah itu nanti yang dihubungi adalah aku nih sebagai koordinator. Misalkan butuh berapa orang, ya ntar dikoordinir, kita pergi bareng-bareng. Cuman kan kalau kemarin yang HUT Pelkat GP itu nggak salah dia hybrid kan. Jadi walaupun nggak datang ke waktu itu di tempatnya di Immanuel, kita bisa ikut lewat Zoom gitu. Nah sejauh ini di tahun ini PKA tahun ini itu GP itu mengikutinya itu doang sih, HUT Pelkat GP kemarin, sama ada namanya Muda Budi Beraksi. Jadi Muda Budi Beraksi ini dari Dewan GP itu berafiliasi sama lembaga sosial yang bergerak di bidang lingkungan untuk ngambilin sampah-sampah tuh yang ada di Muara Gembong, daerah Bekasi, tapi dekat laut. Nah selain ngambilin sampah-sampah, penanaman bakau. Nah tapi kalau ini sebenarnya perwakilan dari tiap MUPEL itu nggak cuman kayak maksudnya dari 6 jemaat perwakilan cuma satu tuh nggak. Jadi kemarin tuh semua gereja boleh ikut. Kalau dari Petra sendiri kemarin ada perwakilannya 2 orang, cuman aku agak kurang tahu nih kalau dari, karena setahu kalau Getsemani dia ada retret, jadi nggak bisa ikut. Dari Kelapa Gading ikut, dari Kelapa Gading, dari Petra. Irena ada nggak ya? Irena kayaknya kita belum ada. Ya gitu sih. Jadi sebenarnya banyak program-program dari Dewan yang belum ada ya. Nanti mungkin teman-teman bisa tunggu informasinya. Kalau nggak salah masih ada seminar tentang politik. Jadi kapan tuh? Harusnya sih akhir tahun ini ya, tapi kalau misalnya mundur pun mungkin awal tahun depan sebelum pemilu. Jadi seminar politik yang memberikan, ini bukan kampanye, bukan ya, tapi ini lebih kayak memberitahu gitu, kita sebagai generasi muda, gimana sih cara kita bisa terjun di dalam dunia politik tapi lewat pandangan Kristen gitu loh. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muda gitu. Jadi kayak seminar kebangsaan gitu ya, tapi view-nya tuh dari kacamata Kristen gitu. Ya bagus, itu kayak sebenarnya tuh menarik tuh. Salah satu kegiatan yang mungkin sudah terjadi dan mungkin akan dilakukan lagi adalah ibadah intergenerasional, di mana kita GP dipasangkan dengan Pelkat PKLU yang sebenarnya muncul pertanyaan sebenarnya dari awal, kenapa bukannya apa-apa ya teman-teman yang nonton, GP disandingkan dengan PKLU. Itu sebenarnya BP3 MUPEL ketua 3 nya ya udah cerita ya. Udah cerita, coba dong kenapa, kasih tahu dong, karena mungkin ada yang belum tahu kenapa GP kok sama PKLU, kenapa gak sama PT gitu. Jadi lebih ke itu sih ya, maksudnya kan kita mau menekankan ke intergenerasionalnya. Jadi kan kalau di GPB sendiri ada 6 pelkat, ada pelayanan anak, persekutuan teruna, gerakan pemuda ya. 3 pelkat ini ibaratnya anak-anak gitu ya. Ada kakak sulung nih GP, anak pekannya teruna, paling kecilnya pelayanan anak, PA. Nah, terus untuk yang kalangan dewasa ada kaum bapak, kaum ibu atau perempuan, sama lanjut usia. Nah jadi memang ibadahnya lebih dipasang-pasang itu supaya ada interaksi lah antar pelkat. Kan kalau misalnya kita eksklusif nih ya GP aja gitu, nanti kalau misalkan kita ada suatu kegiatan yang mengharuskan bekerja sama kagok. Jadi makanya dibuatlah dipasang-pasangin PA sama PT, PKP sama PKB, PKLU kok sama GP gitu ya. Nah itu tantangannya. Jadi di sini tuh mau menunjukkan kalau kita seorang yang masih muda nih, kita bisa gitu loh kerjasama dengan opa-oma kita di PKLU. Bahkan sebenarnya di PKLU sendiri tuh banyak opa-oma yang masih semangat, yang masih pengen punya ide-ide atau masih pengen ngikutin
gimana sih perkembangan zaman, Betul. gimana sih yang apa sih yang dilakuin sama anak-anak muda. Karena dari pas kemarin persiapan ya Kak, persiapan buat ibadah gabungan itu opa omanya juga semangat gitu loh. Kayak misalkan kita ini jujur aja ya, maksudnya dari kita mikir aduh jangan bikin ibadah yang capek-capek lah kayak gitu kan. Tapi justru mereka malah yang kayak lagunya yang semangat dong, atau misalkan kita pengen dong punya acara sendiri yang ada MC-nya sendiri. Nah dari situ ini sih yang harusnya teman-teman di rumah atau dimanapun lah ya sobat GP, kita mungkin lebih banyak berpikir kalau opa oma di PKLU itu ya mereka memang terbatas secara umur, jadi kan ruang geraknya terbatas gitu ya. Tapi dari merekanya sendiri tuh nggak mau sebenarnya dikasihanin kayak gitu, karena mereka juga pengen ya walaupun dengan usia yang udah senja, mereka masih tetap bisa berpelayanan walaupun ya mereka pasti tahu limitnya mereka sendiri, tapi nggak mau yang lebih kayak dikasihanin, oh jangan kayak gini, jangan kayak gini. Itu yang justru membuat mereka berpikir oh ruang gerak kreativitas kita tuh dibatesin gitu. Sebenarnya mereka tetap butuh gitu loh ruang kreativitas itu. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Kenapa GP dipasangin PKLU? Intinya GP diajarkan untuk bisa merangkul opa-oma kita sendiri. Biar Dan ada gap. PKLU juga sebenarnya punya kreativitas sendiri, cuman mungkin karena ruang gerak mereka terlalu sempit, ya jadinya mungkin harus butuh teman-teman adik-adik GP-nya yang bisa jadi corong gitu. Tuh. Nah, kalau nggak salah ibadah intergenerasional itu akan diadakan lagi ya Kak? Kapan sih Kak? Nah nanti ini teman-teman wajib datang, bakalan diadain lagi tanggal 2 Desember 2023, bertepat tuan rumahnya itu di GPB Jemaat Tugu. Jadi buat sobat muda jangan lupa nanti datang. Datang. Jangan lupa datang, karena ya disitulah wadah kita. Selama ini mungkin kita tahunya pelayanan GP doang ya, tapi kita nggak tahu sebenarnya opa oma tuh pelayanannya gimana sih, ibadah mereka gimana sih gitu. Atau mungkin teman-teman yang ada di rumah nih yang nonton ada juga yang suka bantu misalnya jadi pemusik di ibadah PKLU kayak gitu ya. Biasanya kan mereka suka minta tolong tuh, tolong dong nyong gitu, jadi pemusik atau jadi kita pengen ada apa minta dibantu. Nah itu dari ibadah inilah kita jadi lebih banyak apa ya mendengar sih mereka tuh sebenarnya butuh loh untuk diperhatikan, lebih butuh diajak kerjasama kayak gitu. Oke, 2 Desember ya teman-teman, jamnya menyusul ya. Menyusul jamnya karena yang pertama kita jam 10 ya, waktu awal itu di Getsemani kita jam 10, kemungkinan akan berubah, harusnya ya berubah. Jadi gak terlalu pagi juga, mungkin sore, cuman ntar kita lihat bos saya yang menentukan. Begitu aja teman-teman. Oke teman-teman, jadi setelah kita bahas ngumpul, kita kembali mundur lagi lah kalau gitulah. Kita bahas tentang yang lebih internal, yang lebih di ruang lingkup sempit, yaitu kondisi di gerakan pemuda di jemaat kita masing-masing, terkhusus di Irene dan juga di Petra. Nah Kak Amel, ada gak kira-kira kondisi yang mungkin sedang dihadapi oleh GP Petra tuh, apakah ada kondisi yang lagi membuat sepi atau mungkin kehadiran ibadahnya sepi gitu ya, atau kegiatan yang tadi yang di minggu ketiga itu juga sepi, itu ada gak kondisinya kayak gitu, atau mungkin lebih ke arah kondisi sekarang deh, present conditionnya itu kayak gimana? Ya jadi kondisi sekarang ya mungkin dari kehadiran atau keaktifan gitu ya, jujur sih memang lagi menurun sebenarnya. Kayaknya sih aku yakin gak di Petra doang ya. Betul. Dan nggak di Mupel Utara doang, maksudnya nggak di Mupel Jakarta Utara doang, karena sebelum aku berpelayanan di GP, saat aku masih fokus di kuliah di kampus dulu, ya pasti kan setiap kampus suka ada persekutuan mahasiswa Kristennya gitu ya. Betul. Ini tuh tantangan semua generasi muda sih sebenarnya, karena jujur aja untuk generasi muda sekarang itu banyak yang udah meninggalkan gereja aslinya. Kenapa? Karena mereka berpikir ya kalau ke gereja itu cuman udahlah ibadah hari Minggu doang cukup gitu. Padahal ini dari Alkitab pun juga bilang jangan pernah menjauhkan diri kita dari persekutuan kan. Kalau teman-teman penasaran kenapa sih kayak gitu, apakah itu cuman kalimat klise? Itu enggak. Karena
yang namanya anak muda itu kan arus pergaulannya banyak banget ya. Pasti teman-teman di rumah punya teman di kuliah sendiri, nanti di rumah gimana, beda-beda gitu. Dan kalau misalkan menjauhkan diri dari persekutuan, ibaratnya kita tuh seperti lubang yang nggak punya filter gitu loh. Jadi semua masuk, mau sampah, mau apa, semuanya masuk. Jadi ya persekutuan inilah yang sebenarnya fungsinya adalah sebagai filter supaya kita sebagai orang Kristen, pemuda Kristen itu nggak main masuk aja semua gitu, tapi ada filternya. Nah makanya jangan pernah melewatkan dari persekutuan. Cuman trennya sekarang adalah mungkin ya, apalagi untuk gereja kita nih GPIB yang mungkin liturgi ibadahnya tuh masih terkesannya yang aku atau misalkan kurang anak muda banget gitu ya, kurang jinak hidup. Sebenarnya mungkin teman-teman udah banyak melakukan usaha juga ya, mungkin di Arena ada pernah ibadah kreasi lah atau dibikin kayak ibadahnya suasananya biar lebih hidup, tapi ternyata kehadirannya nggak naik-naik juga gitu kan. Ya karena memang kalau misalnya kita mengejarnya lebih ke oh yuk kita harus bikin ibadah yang lebih fun biar orangnya lebih banyak datang, mungkin oke, di awal datang, tapi untuk konsisten sampai di akhir-akhirnya menurut aku sih enggak, karena aku udah pernah melakukan di Petra dan ternyata sama aja gitu. Ternyata pas minggu depannya ya berkurang lagi ya. Wow. Kondisinya seperti itu sekarang, dan kalau yang aku lihat adalah dari aku pribadi ya, anak-anak muda itu makanya ya sekarang di Petra itu lebih mikirin bukan acaranya harus fun, tapi lebih ke konsep ibadahnya gitu loh. Kayak kita bawain tema-tema yang mungkin itu tuh lagi jadi hot issue di anak muda. Misal lagi ngomongin tentang ya kalau namanya anak muda nggak jauh-jauh dari apa sih, paling kuliah, kerja, pasangan hidup gitu ya. Jadi yang dibahas kayak gitu, misalkan gimana sih pandangan Alkitab tentang berpacaran kayak gitu. Bawain isu-isu yang seperti itu supaya di luar mereka pun untuk bergaul punya pedoman nih gitu. Dan justru kalau dibikin ibadah yang tematik gitu datangnya malah lebih banyak dibanding cuman kayak ngangkat, misalkan kan kita punya SBP ya, cuman dari SBP doang terus ibadahnya tapi udah dibikin fun nih, ya udah yang datang itu aja. Tapi kalau kita bikin tematik ngebahas tentang tadi kayak berpacaran Kristen atau misalkan gimana sih panggilan hidup gitu kan, apakah emang panggilan hidup kita harusnya menikah atau jangan-jangan mau hidup selibat jadi misionaris gitu ya. Itu justru malah lebih tertarik orang-orang datang dan mendengar itu gitu loh. Dan yang aku lihat memang anak muda sekarang pengennya tuh punya ibadah yang interaktif. Jadi mereka nggak cuma dengar tapi bisa nanya juga gitu. Itu sih. Kalau di Rena gimana? Ya sebenarnya kurang lebih sama, cuman apa ya, kita selama kepengurusan aku at least ya, kita bisa mempertahankan jumlah, cuman tantangan kita di level selanjutnya yaitu menambah. Cuman emang itu juga suatu kerinduan juga sih sebenarnya, apa pergumulan juga yang digumulkan bukan hanya saya pribadi sebagai ketua, cuman juga dengan teman-teman pengurus lainnya dan juga mungkin majelis jemaat. Dan kalau saya lebih mikirnya ke arah bukan karena nggak mau datang GP ya, karena memang mereka beneran berhalangan hadir aja sih. Oh iya. Karena nggak tahu kenapa kayaknya tren sekarang orang-orang lebih prefer kerja daripada langsung kuliah. Orang lebih milih setelah lulus SMA langsung masuk kerja. Habis itu mungkin setelah setahun 2 tahun kerja baru kuliah gitu. Dan ya emang itu ada penelitiannya sebenarnya sih Kak, cuman aku gak berani ngomong terlalu jauh itu, takutnya penelitiannya kita jadi podcast ilmiah nih. Podcast ilmiah jangan. Cuman ya emang sekali lagi kenapa kita mencoba menyesuaikan dengan kondisi yang ada, ya karena kita mau sustain dulu nih yang anak-anak yang sudah bisa hadir ini. Kalau misalnya mereka ada yang datang lagi, tambahan lagi, itu kita puji Tuhan banget. Dan salah satu caranya kita narik orang itu ya
bulu tangkis tadi. Betul ya. Itu bulu Benar, tangkis benar. emang harus diakui, bulu tangkis sekarang menjadi corong ibadah GP gitu. Waduh. Karena banyak orang yang dulunya sebelumnya gak datang ibadah GP, ketika kita ajak bulu tangkis baru mau datang ibadah GP Kak. Tapi habis bulu tangkis ibadah kan? Ibadah. Jangan nanti bulu tangkis ada, Wah, ibadah nggak ada. itu, Apa wah. perlu kita bikin ibadah di Anda. lapangan bulu tangkis? Bentar, kalau memang ada budget kita bikin ibadah di bulu tangkis ya. Jadi main bulu tangkis habis itu langsung mulai khotbah. Ya, cuman emang itu kita gak bisa mengelak juga, itu kegiatan pergumulan bukan hanya di Irene dan Petra juga, di semua jemaat, bukan di GPB dong, pasti semuanya juga kayak gitu. Dulu kita mikirnya begini Kak, lebih ke arah anak-anak gak mau datang ke gereja karena GPIB-nya. Karena Kenapa tuh GPIB-nya. Karena GPIB-nya yang tadi Kakak Amel bilang Enggak. terlalu kaku, terlalu fokus dengan liturgi. Makanya kayaknya kurang menarik. Cuman sekarang aku ngeliatnya justru lebih ke arah ya karena memang kita bisa hadir aja. Satu. Tapi ada juga loh, maksudnya yang ini aku ngomong ini karena aku pengen kita semua tuh punya keresahan yang sama. Keresahan. Keresahan. Beri. Karena jujur ya, aku sebagai ketua Pelkat Gerakan Pemuda itu aku banyak gitu loh. Ini sorry ya kalau menyinggung kalian, tapi baguslah kalau tersinggung. Kayak hari Sabtu ibadah tuh nggak lama kok. Ibadah gue paling berapa sih? Sejam. Sejam. Iya. Itu firman paling cuman setengah jam gitu ya. 1 jam doang loh dari 24 jam. Tapi kadang suka nggak mau datang. Cuma nanti di tempat lain tuh ada gitu loh Kak. Jadi kayak aku habis ibadah GP, lah ketemu di jalan mana atau di kafe. Ntar kalau ditanya, kenapa nggak datang GP? Iya males gitu. Jadi sebenarnya masalahnya tuh bukan karena satu, kalau yang emang karena kerjaan itu ya ada sih, karena kan teman-teman kita juga tadi benar banyak yang sekarang atau bahkan udah kerja kuliah gitu tuh banyak. Itu ada lagi. Jadi kan di Sabtu yang harusnya waktunya libur, dia jadi malah ikut kuliah gitu kan seharian gitu. Ya kalau untuk kerja kuliah mungkin masih bisa dimaklumi ya, tapi ada juga beberapa yang emang sengaja aja. Atau nih ya kebiasaan jeleknya, datang GP ribut sama temennya, selek, udah gua nggak mau datang. Nah itu juga sebenarnya pergumulan juga sih. Nah itu kan, nanti kalau udah baikan baru datang lagi itu. Jadi ya kadang salah satu alasan kita gak datang GP itu karena ada pihak musuh yang kemungkinan yang kita gak tahu dia datang apa enggak, cuman karena ada pihak musuh yang kebetulan sama-sama anggota GP, ya udahlah gak usah datang GP gitu. Cuman ya kita sebagai pengurus sih berusaha merangkul aja sih. Kita berusaha merangkul aja, dan kita berusaha merangkul gak hanya ke satu pihak doang atau dua pihak, tapi ke semua pihak kita berusaha ya, walaupun mungkin ada pihak-pihak yang mungkin merasa belum tergapai gitu, terjamah. Ya kita juga pengurus akan berusaha semaksimal mungkin gitu sih. Aduh, kenapa jadi serius begini sih pembicaraan ini teman-teman? Nah ini biar teman-teman juga mungkin ada banyak yang nggak tahu kondisinya ya. Puji Tuhan kalau sobat GP yang di jemaat mana gitu, enggak GP kita baik-baik aja, puji Tuhan, bagus. Tapi di sini ada nih teman-teman dari Kumpul Jakarta Utara, khususnya di Petra dan Irene, punya keresahan ya seperti itu gitu. Itu pergumulan kita semua ya teman-teman. Kita mah sebagai pengurus mah cuma minta bantu doakan saja ya. Jadi malas gini ya. Kayak curhat, ajang curhat ini. Iya nggak apa-apa, biar teman-teman tahu di rumah. Nah intinya teman-teman, kalau misalnya teman-teman merasa punya waktu untuk datang GP, datang aja GP gitu. Kalau teman-teman merasa takut dibully atau takut apa-apa, tenang aja, ada kakak-kakak pengurusnya yang pasti bisa merangkul. Kalau misalnya teman-teman merasa, aduh Kak, gak ada yang dikenal Kak, yaudah gak apa-apa, datang aja. Kalian gak apa-apa datang di gereja, duduk sendiri-sendiri dulu deh, gak apa-apa. Kan nanti kenalan. Kan kenalan juga. Intinya kalau dari aku sih pribadi, datang aja dulu. Datang aja dulu, jangan mikirin yang lain dulu, datang aja dulu gitu. Karena kan tujuannya bukan
harus punya temen ya, tapi tujuannya memang bersekutu. betul kita nyari Iya, Tuhan. nyari Tuhan itu. Bonusnya dapet temen. Siapa tahu lanjut bisa jadi Iya, yang lain. jadi musuh misalnya. Jangan dong, jangan. Intinya datang aja dulu. Kalau emang teman-teman emang ngerasa, duh nih kayaknya emang bukan forte gua lagi nih, karena gua udah gak masuk nih, karena di Irena juga Oh, ada gap umur ya. gap umurnya juga Kak, gap umurnya. Jadi GP itu udah kayak PT gitu, yang gap umurnya terlihat jelas banget tuh. Padahal kan GP kan harusnya kan dari umur 18 Ya, sampai sampai 35. Nah, sementara di GP sekarang di Iran itu umurnya mentok di umur 25-an. 25. Ya mungkin ada 1-2 orang yang di atas 25, cuman Ayo kakak-kakak ya 3 bulan ayo, abang-abang, gabung sama ya. kita jadi lebih muda loh. Kan gak ketahuan ya umurnya Iya, Bang. 30-an. Karena kita juga apalagi sebagai pengurus ya juga mungkin butuh masukan dari kakak-kakak senior. Kira-kira ada ide gak nih yang bisa ngumpulin semua angkatan-angkatan ini gitu, karena ya mau gimana pun juga kerinduan kita juga ya kalau untuk bisa merangkul yang di atas kita juga. Ini berarti di dalam GP pun ada intergenerasional ya. Iya, intergenerasional, karena emang harus diakui kan skopnya lumayan jauh ya kan. Kalau PA udah ketahuan dari bayi sampai umur berapa tahun, 12. dari PT dari segitu sampai segini. Kalau GP itu dari 18 sampai 35 itu gapnya udah berapa tahun? 17 ya lumayan lah. 17 tahun. Dewasa PKP, muda sama 30. dewasa Iya. mau menuju PKB dan PKP. Iya, betul. itu gitu teman-teman. Jadi menurut aku sih selama teman-teman masih GP, luangkan waktu lah untuk datang ibadah. Gak harus ini sih, gak harus merasa diterima sih. Intinya datang aja dulu, jangan mikir apapun, karena karena kita lebih semangat aja sih. Itu mau kita tuh kalau ngeliat kedatangan jemaat Oh iya. ramai iya. kita juga Sukacita wah gila, ada ya, sukacita ya. banget. Itu sukacita banget sih ketika kita udah bisa menembus batas kehadiran yang seperti biasa itu. Wah, itu overjoy, asik overjoy. Oke, udah itu mungkin kita sama ya, mirip ya Irena sama Petra ya. Karena sama-sama di Mupel Jakarta Utara kita tuh Iya, mirip-mirip sebenarnya. Mupel pelabuhan, kalau orang bilang Mupel pelabuhan. Ini kalau pendeta luar kalau datang untuk tugas di sini sering bilangnya ini Tanjung Priok ini nih jemaat pelabuhan gitu kayak Ya, karena emang Kok dekat itu segala macam. pelabuhan. Memang faktanya dekat Jadi pelabuhan. maksudnya approach-nya harus beda gitu. Approach dia iya. dalam, ada beberapa pendeta jemaat yang sering cerita kayak gitu. Oke, terakhir mungkin dari sebelum kita tutup podcast episode ini, tentang tadi kita sempat singgung tentang cita-cita luhur. Ya, termin itu baru terbentuk sekarang ya. Harus kan dia guru PPKN kan. Cita-cita luhur. Dia senang baca pembukaan undang-undang dasar jadi cita-cita luhur. Ya, intinya cita-cita luhur kita sebagai apa nih, tentang untuk GP dulu deh gitu, baik secara dalam internal jemaat dan juga Mupel, karena kita sempat bahas Mupel. Gimana Kak Amel? Kalau dari aku pribadi untuk gerakan pemuda sendiri ya, ini nggak melihat dari jemaat atau Mupel, intinya ya aku berharap teman-teman nih yang ada di rumah yang memang masih masuk di dalam usia gerakan pemuda, tadi benar kata Kak Oscar, datang aja dulu dan jangan pernah jadi hakim ya untuk orang lain. Jadi maksudnya misalkan teman-teman rajin nih, Iya, ada orang datang, Iya. nanti tiba-tiba kadang mulutnya tuh suka oh, mana aja lu kayak gitu kan, kok baru dateng gitu ya. Karena Iya, kita nggak tahu kondisi orang itu maksudnya gimana gitu ya. Ada yang mungkin dibicarain gitu, lu kayak nggak tahu aja kayak gitu. Tapi ada juga orang-orang kayak buset, baru datang lagi digituin, jadi males datang gitu. Jadi maksudnya kalau misalkan ada orang-orang seperti itu ya kita merangkul gitu loh. Apapun alasan mereka ya, mungkin karena emang dia sebelumnya males atau apa, ya kita berbesar hati aja lah menerima mereka.
karena namanya mereka mau datang aja tuh udah bersyukur gitu Udah loh, berarti kan udah kemenangan hati tuh. hati mereka tuh tergerak, digerakkan sama Roh Kudus untuk datang. Jadi kita jangan pernah matahin semangat orang yang kayak gitu. Terus kedua, harapannya yang namanya anak muda pasti yang dilihat adalah impact sih, dampak apa yang bisa dikasih gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman GP dimanapun kalian berada ya harus bisa jadi sih, kalau kita bilang mah garam dan terang gitulah ya, mengasinkan dan menerangkan. Jadi jangan cuman jadi gerakan pemuda yang ngerjain proker doang tapi nggak peka gitu loh sama sekelilingnya. Kita kan memang kita punya PKA supaya jalan atau arah PLK kita ini lebih jelas, tapi bukan membuat kita jadi seorang yang kayak ya udah yang penting kelar. Nah, kalau gitu mah kita nggak usah jadi anak GP, jadi anak Karang Taruna aja ya yang kerjain broker doang. Nah maksudnya gimana sih? Ya itu tadi intergenerasionalnya itu, pelayanannya jangan cuma di skup GP aja terus gitu. Apalagi kayak teman-teman GP mungkin ada yang jadi kakak sekolah minggu, jadi kakak layan teruna, ya itu bagus dikembangkan gitu loh. Jadi jangan sampai para kita GP terus kita menutup diri dari semua PLK. Justru harusnya kita bersinergi gitu. Terus kalau untuk Mupel sih sejauh ini koordinasi dengan teman-teman yang ada di Erene, di Tugu, Malabur Bekasi, Getsemani, Kelapa Gading tuh enak sih. Jadi teman-teman yang ada di Mupel Jakarta Utara tuh baik-baik, enak juga diajak koordinasi gitu ya. Maksudnya kita nggak ada yang ini, karena yang aku pelajarin maksudnya gini ya, kita tuh satu badan guys, maksudnya satu kepala kita kan Kristus, kita adalah tubuhnya gitu ya. Apalagi kita di dalam satu lembaga yang sama, yaitu Pelkat GP-nya GPIB. Jadi jangan pernah kayak Petra lebih keren daripada Erena lebih keren daripada Tugu, jangan kayak gitu. Justru harusnya kita tuh saling kalau mau keren bareng gitu kan. Petra keren, Tugu keren, Erena keren, jadi semuanya keren gitu loh. Jangan saling menjatuhkan gitu. Dan jujur di Mupel Jakarta Utara sih berteman sama ya teman-teman dari jemaat lain tuh enak, karena itu tadi saling merangkul, kalau ada masalah ya dibicarain bareng. Ini menurut pengalaman kemarin ya, persiapan buat ibadah gabungan ya. Persiapan. Jadi buat teman-teman yang di rumah, mungkin dulu ada yang selek gitu ya sama anak Petra, misalnya selek sama anak Getsemani, udahlah itu mah urusan pribadi, jangan dibawa ke hal-hal yang persekutuan gitu loh, nanti jadi merusak semuanya, jadi duri dalam daging istilahnya. Justru kita harus semakin solid gitu. Itu sih harapannya. Kalau aku nambahin dari kakak Amel yang tentang kondisi GP saat ini, aku sih sebagai ketua GP Erena cuma pengen ngasih tahu teman-teman ngelakuin aja apa yang teman-teman bisa. Kalau teman-teman emang punya waktu untuk datang ke GP, datang aja dulu gitu datang aja dulu untuk after matchnya. Ntar teman-teman bisa decide ini besoknya mau kayak gimana. Itu pertarungan untuk hal lain lah, itu pertarungan lain lagi lah, karena teman-teman harus ingat 3 pilar gereja, marturia, koinonia, dan juga diakonia. Teman-teman mungkin udah melayani di sekolah minggu, PT, atau jadi tim pemusik atau tim multimedia di gereja. Oke, teman-teman sudah melayani, teman-teman mungkin sudah bersaksi di lingkungan teman-teman, di pergaulan teman-teman. Cuman teman-teman juga jangan lupa bersekutu. Karena teman-teman itu salah satu pilar gereja juga, itu juga salah satu kebutuhan teman-teman juga, bersekutu gitu. Jadi sekali lagi lakukan aja apa yang teman-teman bisa lakukan, karena aku yakin teman-teman udah dewasa lah. Kita gak perlu kayak orang tua yang maksa anaknya sekolah minggu enggak. Kan udah dewasa ya, pemuda masih harus ini lagi. Kita gak mau, karena pada akhirnya sesuatu yang dipaksakan itu juga gak enak banget. Karena aku juga pernah gitu, kalau aku juga pernah pakai metode kayak gitu, kayaknya gak enak banget maksa-maksa kayak gitu. Jadi aku lebih ke arah teman-teman, ayo kita bisa bangun GP dengan cara kita sendiri. Mungkin teman-teman gak bisa datang karena ada halangan lain,
Cuman teman-teman bisa bantu GP dari hal lain seperti datang ke bulu tangkisnya, teman-teman mungkin masih bisa datang, atau mungkin misalnya GP lagi cari dana, teman-teman bisa bantu begitu ya kan, atau misalnya teman-teman, atau misalnya ntar kita ada acara intergenerasional tanggal 2 Desember nanti, teman-teman mungkin bisa ikut biar kita bisa kenalan sama teman-teman di GPB Jumat lain di Jakarta Utara. Siapa tahu kan tadi setelah berteman bisa naik ke jenjang berikutnya. Ya, apa itu bonus Itu guys dari bonus, ya. persekutuan. Terus kalau untuk mupelnya sih ya kerinduan aku sih sebenarnya dulu sebenarnya sempat diomongin sama mupel yang dulu Kak Dodo dari GPB Tubuh waktu itu masuk Korwil, pengen bikin acara bener-bener GP bareng-bareng jalan-jalan ke puncak atau ke Batu atau kemana gitu di Mupel Utara. Kerinduan aku sih itu, cuman ya aku juga tetap harus melihat juga ini kan masih pasca pandemi gitu ya, masih gereja-gereja semua masih recovery semuanya, Adaptasi. jadi ya itu masih akan menjadi cita-cita luhur saya. Susah PKN. Dream of the future gitu ya, mungkin di program berikutnya atau 2 program tahun berikutnya bisa terwujud gitu kan ya. Ya udah, oke teman-teman, itu aja mungkin podcast hari ini ya. Aku sih sebenarnya kagak nyangka ternyata podcastnya bisa kayak begini. Kita bahasnya bisa kayak gini. Ya intinya teman-teman yang bagus-bagus diambil, yang nggak bagus teman-teman nggak usah didengerin. Biarlah itu, nggak usah masuk kuping kanan keluar kiri, masuk kuping kanan mental lagi, langsung gitu aja teman-teman, gitu aja. Terima kasih Kak Amel udah boleh diundang pada berkati ya. Sudah pelayanannya. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya dari Irene Podcast. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Sampai jumpa. Capek.